masjid ini juga bisa dipakai untuk strategi mengatur politik peperangan, ya. Tapi jangan mengatur politik praktis, Pak. Ustadz, nah dulu Rasulullah kan juga berpolitik, iya, ya. Jadi siasah, Rasulullah juga bersiasah, tapi siasahnya Rasulullah SAW itu kelihatannya agak beda, bahkan sangat beda dengan siasah-siasah pada saat ini, ya, sangat beda, ya. Jadi boleh untuk mengatur strategi, ya. Jadi untuk apa saja di masjid, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha qalat, anha dari Sayyidatina Aisyah, aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastuni menghalang-halangiku, wa ana andu ilal habasyati, sedangkan aku melihat kepada Habasah, yal abuna fil masjidi, yaitu bermain-main pedang di masjid. Al hadits muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Sayyidatina Aisyah itu pernah melihat ada orang Habasah. Orang Habasah itu orang Ethiopia, Pak. Ya. Ini Ethiopia sing melok bal-balan mana ini, Pak? Afrika Selatan itu, ya. Tidak ada yang ikut anu. Kamerun itu termasuk mana ini? Ya. Iki ngaji mulai bakas bal-balan ini. Ya tidak apa-apa, ya. Jadi di sana itu apa? Orangnya termasuk Bilal, yaitu orang Habasah. Ya. Itu Sayyidatina Aisyah itu melihat ada orang Habasah itu main-main pedang di dalam masjid. Pas melihat itu Rasulullah menghalang-halangi pandangan Sayyidatina Aisyah. Ini dipahami oleh para ulama, ya. Jadi yal abuna bermain-main. Nah ini kadang-kadang disalahgunakan. Iki loh oleh main-main di masjid sehingga anak kecil digawani si bal-balan, ya, bal-balan donggone masjid, gak apa-apa cilik itu, ya. Wong ini ada hadisnya. Maksudnya main-main pedang itu adalah latihan, ya, perang-perangan. Jadi waktu itu masjid di zaman Rasulullah juga dipakai untuk latihan, Pak. Ya, umpamanya latihan di lapangan itu nanti orang kafir tahu, orang Islam ini apa sedang latihan, ya. Latihan apa? Latihan perang-perangan. Tapi kalau di dalam masjid itu tersembunyi, maka tidak diketahui. Termasuk ngapunten, sholat duhur dan sholat asar itu kan tidak dikeraskan, Pak, ya. Sini tahu tak kerasan, ya? Pernah saya sampaikan di sini, ya. Jadi sholat duhur dan sholat asar itu bacaannya tidak dikeraskan. Itu menurut Ibnu Abbas, ya. Karena saat di Mekah, ya, itu sholat itu dikeraskan semuanya. Nah, pas siang hari duhur sama asar, orang-orang kafir itu tahu, maka mencibir, membicarakan, ya. Makanya dilarang Rasulullah siang hari tidak usah dikeraskan, ya. Jadi tapi dalam hadis di sini disebutkan juga kadangkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngimami sholat duhur itu diperdengarkan kepada kami. Jadi kadang dikeraskan. Ya maksudnya begini, keras atau tidak itu tidak menjadi ukuran sahnya sholat. Sholat duhur kok dikeraskan, boleh sah, tapi makruh. Sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh kok gak keras, imamnya menengai, ya, mbok ngantuk mbok apa, soalnya jam 8 ndelok bal-balan, jam 4 ndelok bal-balan, dan seterusnya, jam 3 ndelok bal-balan, ngantuk, boleh dan sah. Nah,
setelah di Madinah itu umat Islam sudah kuat, orang kafir sudah nggak banyak di sana, maka sholat Jum'ah, sholat istisqa, sholat Id itu dikeraskan. Ya, jadi sholat siang hari. Ya, kenapa kok duhur sama asar tidak dikeraskan begitu? Jadi intinya bahwa masjid ini juga bisa dipakai untuk strategi mengatur politik peperangan, ya, tapi jangan mengatur politik praktis, Pak Ustadz. Nah, dulu Rasulullah kan juga berpolitik, iya, ya. Jadi siasah, Rasulullah juga bersiasah, tapi siasahnya Rasulullah SAW itu kelihatannya agak beda, bahkan sangat beda dengan siasah-siasah pada saat ini. Ya, sangat beda. Ya, jadi boleh untuk mengatur strategi. Ya, jadi untuk apa saja di masjid, ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya Allah kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Ya Allah kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.